Kita tunggu lagi 2 menit ya anak-anak. Ya. Gitu nah. Oke, kita mulai sekarang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Kurang semangat. Ayo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi guru. Selamat pagi Bu Guru. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik. Selalu patuhi protokol kesehatan ya anak-anak dengan mengikuti 5M. Tahu kan 5M apa? Sebelumnya kan 3M, sekarang menjadi 5M. 5M itu yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dari kerumunan. Oke, pertama-tama kita absensi dulu ya anak-anak. Ya Bu. Yang pertama yaitu Asyutia Purusutoma. Apakah hadir? Asyutia? Oh ya, hadir. Akbar Abi Fatah. Apakah hadir? Hadir. Ayu Putu Trisnawati. Apakah hadir? Hadir. Hadir Bu. Ya, baik. Karolus Rizal Arsandi. Apakah hadir? Karolus apakah sudah hadir? Belum ya. Esti Dewi Maharani, apakah sudah hadir? Esti apakah sudah hadir? Hadir. Ya, Esti sudah Hadir Bu Guru. Ya. IGD Arya Deni Saputra, apakah hadir? IGD Bagus Danes Bramasta Bendesa, apakah hadir? Danis apakah sudah hadir? Danis belum hadir ya. IGD Narenda Nata Jagat. Apakah sudah hadir? Hadir. Ya. Semangat sekali Jagat. Lalu IGD Sadu Handaru. Hadir Bu. Hadir. Ya. Ikomang Aditya Tri Dharma Guna. Apakah sudah hadir? Aditya Tri Dharma masih belum hadir ya. Imade Dani Pratama Putra Suwanda, apakah sudah hadir? Dani? Hadir. Hadir. Iputu Oska Segara Putra Widiasa, apakah sudah hadir? Hadir Bu. Hadir. Ya. Iwayan Gede Swastama Putra Wijaya, apakah sudah hadir? Hadir. Ya. Ikade Arianda Wijaya, apakah hadir? Kadek Anda?
Kadek Arianda masih belum hadir ya. Komang Agus Sanggraha Putra. Sanggraha Hadir. hadir ya. Hadir. Muhammad Hendra Nata. Muhammad Hendra Nata masih belum hadir ya. Nikadek Dwina Arianti. Apakah sudah hadir? Dwina masih belum hadir. Nikadek Sri Divya Agatha Indira Swara. Divya, apakah sudah hadir? Apakah Divya sudah hadir? Berarti belum hadir Divya. Selanjutnya yaitu Niketut Devi Sri Paramita Putri. Devi hadir. Nikomang Putri Yudi Andari. Putri, apakah sudah hadir? Putri masih belum hadir ya. Nimade Manda Paramadita. Manda apakah sudah hadir? Mana Manda? Kurang keras. Apakah sudah hadir? Nah, Manda sudah hadir. Niputu Ari Premani Putri. Ari, apakah sudah hadir? Ya. Nyoman Agus Evan Pranarta, apakah sudah hadir? Yang mana Nyoman Agus Evan? Ya, sudah hadir. Putu Kirana Devia Nalini. Kirana apakah sudah hadir? Putu Kirana. Berarti Putu Kirana belum hadir ya. Putu Rizky Pratama Putra, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Reva Apriliana Dewi. Reva, apakah sudah hadir Reva? Reva masih belum hadir. Putu Eka Davila Sukmajaya. Eka Davila apakah hadir? Reva hadir, Bu. Oh, Reva hadir, ya. Putu Rara Laksmi Maheswari Putri, apakah sudah hadir? Hadir, Rara? Bu. Ya. Ini yang baru masuk siapa ya tadi? Tadi ada 2 orang yang baru masuk. Siapa yang tadi yang belum disebutkan absennya? Bapak hadir, Bu. Siapa yang baru hadir? Yang baru hadir, tolong tolong diberitahu Ibu yang baru masuk tadi 2 orang. Tolong digunakan ini ya, jangan digunakan foto, gunakan kameranya, aktifkan kameranya. Yang masih gunakan foto, aktifkan kameranya. Yang tadi baru masuk 2 orang siapa itu? Tadi namanya Midi Kurama. Kurang boleh kabut. Midi Kusuma tadi yang memakai akun Midi Kusuma yang baru masuk. Siapa namanya? Bagus, Danes. Tadi ada lagi yang baru masuk, Ena Juliatni yang memakai akun Edna Juliani. Maaf. Oke, berarti sudah semua ya. Nanti yang baru masuk biar diabsensi lewat WA. Oke, kita mulai. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Jadi Ibu pimpin berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita tolong ya, ini speakernya diaktifkan, jangan di mute. Ngerti saya Bu Guru. Ya, jadi sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah kita menyanyikan Garuda Pancasila, Ibu harap anak-anak menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, tekun, selalu bersyukur, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Jadi, Ibu akan mulai untuk materinya sekarang. Speakernya Ibu akan mute-kan. Nanti anak-anak aktifkan kembali speakernya jika Ibu mulai meminta anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan. Baik Bu. Pertanyaan. Baik. Silakan anak-anak buka buku pena 3D-nya halaman 66. Kita akan memulai materinya pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Silakan anak-anak melihat di sana pada muatan bahasa Indonesia di KD 3.6, yaitu kita akan melakukan ayo membaca pada teks yang berjudul penggunaan internet secara sehat. Ibu guru akan membacakan terlebih dahulu. Setelah itu Ibu guru akan menunjuk beberapa anak untuk membacakan kembali teks yang Ibu guru bacakan. Jadi dengarkan baik-baik apa yang teks yang Ibu guru bacakan. Penggunaan internet secara sehat. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Saat ini, masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan mereka. Internet digunakan untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, dan bahkan bermain. Internet memiliki jaringan yang sangat luas. Penggunaan internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Sebagai pengguna, kita sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Beberapa sosial media yang disediakan harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita dapat memanfaatkan situs-situs belajar, berkreasi dengan melihat video-video kerajinan tangan, dan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan kita sebagai pelajar. Namun, banyak kasus kejahatan yang bermula dari internet. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan internet dengan sehat sehingga dapat membantu kita dalam hal-hal yang positif. Oke, Ibu guru sekarang akan menunjuk Asyutia. Asyutia, silakan diaktifkan speakernya. Asyutia, apakah speakernya sudah diaktifkan?
Asutia? Asutia, apakah bisa mendengar Ibu? Apakah speakernya sudah diaktifkan? Asutia? Asutia? Silakan diaktifkan speakernya. Ya. Ibu guru ingin bertanya, ada berapa paragraf pada teks yang Ibu guru bacakan? Internet secara sehat 3. Ada berapa? Ada berapa paragraf pada teks yang Ibu guru bacakan? Ya, benar. Benar, jawabannya adalah 3. Jadi, setiap kalimat yang ada menjorok ke dalam. Tunggu sebentar. Itu terdapat ada 3 paragraf. Nah, yang ini merupakan paragraf. Lalu bagian ini yang menjorok ke dalam ini di dalam teks pada paragraf, pada sebuah kalimat itu adalah paragraf. Dan yang menjorok pada kalimat ini adalah paragraf. Ibu guru akan menjelaskan bahwa pada paragraf bagian ini bisa dilihat ya, ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya yang ini merupakan paragraf kedua. Dan bagian ini merupakan paragraf ketiga. Jadi jawaban Asutia benar, yaitu ada 3 paragraf. Selanjutnya Ibu guru ingin Akbar. Akbar, silakan aktifkan speakernya, Akbar. Sudah aktif speakernya, Akbar? Ya, silakan baca paragraf pertama. Ibu guru ingin mendengarkan. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Terus selanjutnya, Akbar. Saat ini masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupannya. Digunakan itu bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, dan bahkan bermain. Ya, bagus sekali Akbar. Itu adalah merupakan paragraf pertama yang tadi Akbar bacakan. Ingat itu ya anak-anak, itu merupakan paragraf pertama. Selanjutnya, Ibu guru ingin Trisnawati. Trisna, bacakan paragraf kedua. Trisna, silakan aktifkan speakernya. Ya, silakan. Silakan. Ya, Trisna, silakan. Paragraf kedua. Internet hanya sama. Pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Ya, benar ya Trisna. Itu merupakan paragraf kedua. Lalu selanjutnya Ibu guru ingin Esti. Esti membacakan paragraf ketiga. Esti, aktifkan speakernya. Udah, Bu. Ya, silakan bacakan paragraf ketiga. Sebagai pengguna kita sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Media yang disediakan harus kita melakukan sebaik mungkin. Kita dapat memanfaatkan situasi belajar berkreasi dengan melihat video keracunan dan mencari informasi yang mendukung dengan kita sebagai pelajar. Nampaknya kasus kejahatan yang berulang dari internet oleh karena kita harus memanfaatkan internet dengan sehat sehingga dapat membantu kita dalam hal-hal yang positif. Ya, bagus sekali ya Esti. Benar sekali, Esti sudah membaca dengan benar. Selanjutnya, setelah anak-anak membaca ketiga paragraf ini, Ibu guru ingin anak-anak mencari yang mana merupakan kalimat utama dari setiap paragraf. Ibu guru ingin menunjuk Denny, Arya Denny Saputra. Arya Denny Saputra, silakan aktifkan speakernya. Apakah sudah aktif? Arya, Gede Arya, Gede Arya Denny. Apakah sudah aktif speakernya?
Aryadini. Aryadini Saputra. Sudah aktif ya speakernya ya? Gede Aryadini. Bagaimana? Sudah aktif speakernya? Ya. Sekarang yang mana merupakan kalimat utama dari paragraf pertama? Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses kepada jenis informasi. Saat ini masyarakat Indonesia merupakan dalam kehidupan mereka. Internet Gede Arya, cari yang merupakan kalimat utama. Jadi jangan dibaca seluruhan. Yang mana yang merupakan kalimat utama? Internet merupakan sebuah Ya, sampai di sana. Jadi, Gede Arya jangan dilanjutkan lagi. Sebenarnya jawabannya adalah pada kalimat utama, yaitu ada pada kalimat di awal, yaitu internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Jadi sampai di sini ya, jangan dilanjutkan lagi. Nah, selanjutnya Gede Bagus Danes. Danes, yang mana merupakan kalimat utama pada paragraf kedua? Internet memiliki jaringan yang sangat luas. Ya, benar. Ini merupakan kalimat ya, berarti Danes sudah benar sekali. Sampai di sini merupakan kalimat utama pada paragraf kedua. Selanjutnya yaitu jagat. Jagat untuk paragraf ketiga yang mana merupakan kalimat utama. Jagat, silakan aktifkan speakernya Jagat. Ya, yang mana yang merupakan kalimat utama dari paragraf ketiga? Menggunakan internet dengan bijak berapa media sangat kotor tapi menggunakan internet dengan bijak. Itu bukan merupakan kalimat utama ya Jagat. Nah, sekarang Jagat masih salah. Sekarang Ibu minta untuk Gede Sadu, yang mana merupakan kalimat utama di paragraf ketiga. Sebagai pengguna, kita sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Nah, berarti masih salah ya, karena di sini Ibu Guru akan jelaskan pada paragraf ketiga. Anak-anak masih salah ya, masih banyak mengira bahwa paragraf ketiga ada berada di awal. Sebenarnya paragraf ketiga itu untuk kalimat utama berada pada di akhir, yaitu merupakan kalimat induktif. Di mana karena pada paragraf ketiga ada kata oleh karena itu. Jika ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, jadi, itu merupakan kalimat utama. Jadi yang benar adalah pada bagian oleh karena itu ya. Jadi salah bukan berada nih. Karena di bagian sebagai pengguna ini merupakan ada kalimat kata sambung. Jadi ini tidak merupakan kalimat utama, tetapi diambil dari akhir, yaitu karena merupakan kalimat induktif pada paragraf ketiga. Jadi jika anak-anak menemui kalimat seperti ini atau teks atau paragraf seperti ini, jika ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, jadi, itu merupakan kalimat utamanya. Jadi kita akan mengambil di kalimat utama dari kata kita. Kita harus memanfaatkan internet dengan sehat sehingga dapat membantu kita dalam hal-hal yang positif. Jadi ini merupakan kalimat utama.
Nah, selanjutnya Ibu Guru akan minta Danes lagi, karena masih salah tadi ya. Yang mana merupakan gagasan pokok pada paragraf pertama. Silakan Danes. Yang mana yang merupakan gagasan pokok pada paragraf pertama? Internet merupakan sebuah jaringan yang mengakses segala jenis informasi. Ya, sebenarnya kalimat utama ini bisa diambil untuk gagasan pokoknya. Biasanya gagasan pokok itu berada pada kalimat utama. Jadi, gagasan pokok itu bisa kita persingkat bahwa jawabannya adalah internet. Hanya itu saja. Jika ada kata-kata selanjutnya, jika ada pada pilihan ganda itu benar, yang seperti Danes jawab tadi. Dan jawaban yang sebenarnya adalah pada kata internet. Ini merupakan gagasan pokok. Selanjutnya Jagat. Tadi Jagat masih salah menjawab. Yang mana yang merupakan gagasan pokok pada paragraf kedua? Jagat. Internet. Ya, benar. Gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu internet atau bisa jaringan internet. Jadi benar sekali ya Jagat. Ini jaringan internet. Atau internet. Karena ada pengulangan kata internet di kalimat selanjutnya. Jadi ini juga merupakan gagasan pokoknya. Gagasan pokok juga bisa diambil secara keseluruhan, yaitu internet memiliki jaringan yang sangat luas. Tetapi bisa diambil secara singkatnya, yaitu merupakan jaringan internet. Jadi jawabannya adalah jaringan internet untuk gagasan pokok yang paragraf kedua. Selanjutnya yaitu Sadu Handaru, Gede Sadu Handaru, yang mana merupakan gagasan pokok pada paragraf ketiga. Oleh karena itu, salah ya Gede Sandu. Ini kan masih kata kalimat yang menyimpulkan. Jadi diambil dari kita ini bisa sampai positif ini ya Sandu. Jadi anak-anak perhatikan ya dengan baik ya. Untuk di paragraf ketiga, untuk mencari gagasan pokok itu, sebenarnya jawaban paling singkatnya adalah manfaat internet. Karena ada pengulangan dari kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu ada kata manfaat internet. Jadi gagasan pokok pada paragraf ketiga yaitu manfaat internet. Selanjutnya, Ibu Guru akan tunjuk Dani. Dani, silakan yang mana merupakan kalimat pendukung pada paragraf pertama. Dani Pratama Putra, Made Dani Pratama Putra. Silakan diaktifkan speakernya. Made Dani Pratama Putra, silakan diaktifkan speakernya. Apakah sudah aktif? Guru, Ya. buku tema berapa ya nggak kedengeran soalnya? Bagaimana? Buku tema berapa? Cari halaman 66 ya, Nak. 3D, buku pena 3D halaman 66. Sudah, Dani Pratama Putra, Made Dani. Bentar, Bu. Made Dani, apakah sudah siap? Bukunya sudah dibuka, yang halaman 66. Dani, apakah sudah? Ya. Mana yang merupakan kalimat pendukung? Kalimat pendukung dari paragraf pertama. Kalimat pendukung atau kalimat penjelas dari paragraf pertama. Kalimat pendukung.
Sudah? Sudah bisa Dani? Sudah? Apa baru buka buku Dani? Kalimat pendukung. Kalimat pendukung ya, Bu? Ya, kalimat pendukung dari paragraf pertama. Bagaimana Dani, bisa jawab? Ibu lempar ke Oska. Oska Segara Putra. Oska, silakan aktifkan speakernya. Oska, sudah aktif? Ya, silakan jawab yang mana merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung pada paragraf pertama. Bentar ya, Bu. Bentar, Bu. Oh, belum. Apakah sudah siap, Oska? Bukunya juga sudah disiapkan? Saat ini Ya, benar. masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan mereka. Ya. Lagi? Internet digunakan untuk bekerja, berkomunikasi. Lagi? Komunikasi bukan? Heeh. Komunikasi, belajar, berbelanja, belajar, dan bahkan bermain. Ya, benar ya. Ini yang jawab Oska ya? Oska yang jawab? Ya, Ya, benar ya Oska, benar sekali. Dani, baca dulu bukunya ya Dani. Dibuka dulu bukunya. Ibu guru akan tanya lagi untuk yang di paragraf kedua. Dani jawab paragraf kedua yang mana merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. komunikasi. Ya saya siap sih. Jadi belum siap ya? Ibu guru lempar ke Gede Swastama. Gede Swastama, sudah siap? Yang mana merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas pada paragraf kedua. Gede Swastama Putra. Palmas. Udah menangnya loh. Gede Swastama Putra dijawab saja. Gede Swastama Putra. Untuk paragraf kedua, yang mana merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Gede Swastama. Gede Swastama masih bagaimana? Sudah gini? Sudah siap? Sudah speakernya sudah diaktifkan? Adik saya. Ya. Sekarang jawab untuk di paragraf kedua yang mana merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Internet dapat Silakan dilihat di layar HP atau di layar laptopnya yang mana merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Dilihat juga di buku penanya lebih jelasnya. Gede Swastama. Kalau gitu Ibu lempar ke ya. Sudah bisa. Oke, Ibu Guru lempar ke Komang Agus Sanggraha Putra. Komang Agus Sanggraha Putra. Silakan diaktifkan speakernya.
Internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Ya, benar ya, Komang Agus. Agus Anggraha benar. Dari pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Ini merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas di paragraf kedua. Selanjutnya, Ibu minta Devi. Devi, silakan aktifkan speakernya. Yang mana yang merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas pada paragraf ketiga? Ini nggak jelas. Silakan dibaca buku penanya. Ke situs benar barengan melihat video-video kerajinan tangan dan mencari informasi dengan kebutuhan kita sebagai pelajar. Bagaimana? Bisa diulang sekali lagi, Devi? Diulang lagi sekali untuk paragraf ketiganya, untuk kalimat pendukungnya. Kita dapat manfaat belajar bereaksi dengan melihat video-video kerajinan tangan dan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai pelajar. Ya, masih belum sempurna, tetapi sudah bagus sekali, Devi. Jadi, sebenarnya jawaban untuk kalimat pendukung pada paragraf ketiga yaitu diambil dari sebagai pengguna, kita sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Beberapa media sosial yang disediakan harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita dapat memanfaatkan situs-situs belajar berkreasi dengan melihat video-video kerajinan tangan dan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan kita sebagai pelajar. Namun, banyak kasus kejahatan yang bermula dari internet. Ini merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Sudah paham ya anak-anak untuk paragraf ketiganya? Nah, selanjutnya Ibu Guru ingin Manda untuk mencari gagasan pendukung untuk paragraf pertama. Silakan Manda aktifkan speakernya. Yang mana yang merupakan gagasan pendukung dari paragraf pertama? Manda sudah aktifkan speakernya? Manda, apakah sudah aktif speakernya, Manda? Manda, apakah masih di sini, masih ikut meeting? Coba dikeraskan kalau hadir, Manda. Ya, sekarang jawab pertanyaan dari Bu Guru yang mana merupakan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Ya, koneksinya kurang bagus ya di sana ya, Manda. Jadi agak sedikit terputus-putus. Bu Guru, sudah siap. Bagaimana Manda? Bisa diulang lagi sekali, Manda? Dikeraskan suaranya.
Nada sedikit terputus-putus ya, pada sudah menjawab tadi. Jadi Ibu minta Putu Ari Premani Putri untuk menjawab yang mana merupakan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Putu Ari, silakan diaktifkan speakernya. Putu Ari, masih bersama Ibu di sini? Silakan aktifkan speakernya, Putu Ari. Untuk belajar dan bahkan bermain. Ya, benar ya. Itu merupakan gagasan pendukung. Jadi Ibu ulang sekali lagi. Yang merupakan gagasan pendukung yaitu diambil dari masyarakat Indonesia menggunakan internet dalam kehidupan mereka. Ini merupakan gagasan pendukung yang pertama. Selanjutnya, gagasan pendukung pada paragraf yang kedua yaitu internet digunakan untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, dan bahkan bermain. Jadi ada dua gagasan pendukung pada paragraf pertama. Selanjutnya, tadi Ari sudah benar sekali ya menjawabnya. Selanjutnya Ibu Guru tunjuk Agus Evan. Evan, silakan diaktifkan speakernya. Evan, apakah masih di sini? Evan? Ya. Silakan dijawab yang mana merupakan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Bukan. Oh ya benar, gagasan pendukung pada paragraf kedua. Evan masih bersama Ibu di sini, Evan? Aktifkan speakernya, Evan. Evan masih aktif, Evan? Ya, yang mana yang merupakan gagasan pendukung pada paragraf kedua? Paragraf kedua, Evan, bisa dilihat paragraf keduanya yang merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas? Evan masih bersama Ibu, Evan? Evan, apakah masih bersama Ibu di sini, Evan? Oke, Ibu lompati ke Putu Rizky Pratama Putra. Rizky, aktifkan speakernya, Rizky. Apakah masih di sini, Rizky? Sudah, Bu. Ya, Rizky, jawab pertanyaan Ibu yang selanjutnya, yaitu yang mana merupakan gagasan pendukung untuk paragraf kedua. Pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan mulai dari hingga hiburan. Ya, benar. Benar ya, Rizky, jawabannya. Dan jawaban yang lebih tepatnya yaitu jaringan internet. Jadi ini ditambahkan ya, karena kita mengambil dari gagasan pokok di pada paragraf kedua, pada kalimat utamanya, yaitu di sini jaringan internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan. Jaringan internet dapat mencari informasi mulai dari pendidikan hingga hiburan. Jadi itu merupakan gagasan pendukung pada paragraf kedua, yaitu ada dua gagasan pendukung. Selanjutnya,
Ini sudah jelas ya untuk paragraf keduanya? Sudah jelas anak-anak? Sudah paham untuk paragraf keduanya? Sudah. Ya. Bu. Selanjutnya, Sudah, Bu. ya. Terima kasih ya. Selanjutnya untuk untuk Reva Apriliani Devi. Reva, apakah masih aktif Reva? Silakan diaktifkan speakernya Reva. Reva, silakan diaktifkan speakernya. Apakah masih aktif? Ya. Reva, sudah aktif Reva? Tolong dikeraskan. Ya. Reva, sekarang yang mana merupakan gagasan pendukung pada paragraf ketiga? Ya. Pada paragraf ketiga, yang mana merupakan gagasan pendukungnya? Reva? Apakah masih bersama Ibu Reva? Oke, karena Reva masih belum mendengar ya, sepertinya ini Ibu akan lempar ke Putu Eka Davila. Putu Eka Davila, apakah sudah aktif? Speakernya diaktifkan, Putu Eka Davila. Ya, Putu Eka Davila, silakan dijawab. Yang mana pada paragraf ketiga merupakan gagasan pendukung? Pengguna sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Beberapa kerja saja yang harus diamalkan mungkin. Kita dapat memanfaatkan kata dari rekreasi dan dengan perhubungan banyak Ya, Eka Davila putus-putus ya. Jadi, ya. Eka Davila putus-putus ya suaranya. Bisa diulang lagi sekali Eka Davila? sebagai kita sebaiknya menggunakan Anda bergabung, Bu. Ya, benar ya Eka Davila. Jadi untuk paragraf ketiga pada gagasan pendukungnya bisa diambil dari manfaat internet terhadap situs-situs belajar berkreasi dengan melihat video-video kerajinan tangan dan mencari informasi yang berhubungan dengan kita. Jadi itu merupakan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Selanjutnya, Ibu Guru ingin Rara, apakah masih aktif Rara? Guru, Evan udah bergabung. Evan baru bergabung ya? Agus Evan, ya. Ya. Rara? Ya. Rara, Ibu Guru ingin Rara menjawab, sebutkan manfaat dari penggunaan internet.
Apa saja manfaat penggunaan dari internet? Belajar, Ya, berbelanja, benar. dan bermain. Ya, benar. Benar sekali ya. Manfaat internet itu sangat banyak. Jadi bisa digunakan untuk kita mencari ilmu pengetahuan di sana, baik dari melalui situs-situs yang ada di Google atau di Blogspot untuk kita belajar, baik itu berkreasi dan juga untuk melihat video-video untuk menambah pengetahuan kita, mendapatkan banyak informasi sebagai kita untuk belajar. Nah, untuk saat ini bahasa Indonesia kita materinya sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi matematika. Silakan dilihat matematika di halaman 67 ya. KD 3.10. Bu, Ya. Yang tentang sudah Bu. bangun datar. Sudah Bu. Ya, sudah ya. Berarti ini bisa dilihat di sini ada bangun datar. Yaitu kita mencari keliling dari bangun datar. Nah, untuk mencari keliling bangun datar, Ibu guru akan memberikan cara atau trik yang sangat simpel. Jadi kita akan mengurutkan keliling dari bangun datar. Keliling bangun datar itu diambil dari sisi-sisi terluar dari bangun datar. Jangan diambil dari sisi terdalamnya. Kalau sisi terdalamnya itu merupakan luas bangun datar. Jadi kita langsung saja, yaitu untuk mencari keliling bangun datar pada peta satuan, di mana bisa dilihat dari gambar, yaitu jika panjang dari bangun datar ini, setiap panjang ini merupakan 1 cm. Ini ya, bagian ini ya, ini merupakan 1 cm. Nah, jadi kita akan menghitungnya untuk mencari kelilingnya, yaitu bagian ini. Kita hitung berurutan, yaitu 1, selanjutnya 2, 3, 4, ini 6, 7, 8, ini 9, ini 10, ini 11, ini 12, ini 13, ini 14, ini 16. Jadi keliling pada bangun datar ini adalah 16 petak satuan atau persegi satuan. Ya. Jadi sudah jelas ya anak-anak ya, cara untuk menghitung keliling pada bangun datar. Selanjutnya yaitu bagian ini. Nah, sekarang bagian ini anak-anak bisa lihat di halaman selanjutnya, yaitu halaman 68. Ya, bisa dilihat. Caranya juga sama untuk menghitung keliling bangun datar, yaitu dengan menghitung bagian sisi terluarnya. Jadi kita akan menghitung secara turut. Kita menghitung dengan simpel saja agar anak-anak lebih mengerti. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, ini 7, ini 8, bagian ini 9. Nah, ini harus hati-hati ya, bagian ini ada bagiannya lagi, yaitu ini 10. Lalu bagian ini 11. Bagian ini 12. Bagian ini 13. Nah, bagian ini adalah 14.
Bagian ini 15. 15. Bagian ini harus hati-hati ya di sini. Nah, di sini ada lagi bagiannya 16, 17. Nah, bagian ini adalah 18. Nah, jadi keliling dari bangun datar ini adalah 18 persegi satuan. Sudah jelas ya? Nah, bisa dilihat lagi pada bangunnya yang di samping. Masih ada di buku Bu Pena. Nah, ini kita hitung lagi untuk kelilingnya. Bagian ini yaitu 1, 2, 3, 4, ini 12. Ya, sudah paham ya bagian ini ya? 20. Ya. Jadi lihat pada bangun datar ini. Masih ingat kan dengan bangun datar ini pernah keluar sebelumnya di tugas harian? Ini di sini banyak yang salah menghitungnya. Silakan anak-anak menghitung lagi sekali. Berapa pada bangun datar nomor 1 ini? Keliling bangun datar nomor 1. Coba dihitung sekarang, Ibu beri waktu. 2, 3, 4, 5, 1, 8, 9, 10, 11, Silakan, berapa jawabannya? 18 atau berapa? 18. Oke, kita hitung sekarang. Ini di sini banyak ada yang salah ya, banyak yang jawab 17 dan 14. Jadi kita hitung sekarang 1, ini 2, bagian ini 3, bagian ini 4, bagian ini 5, bagian ini 6, ini 7, bagian ini 8, bagian ini 9, bagian ini 10, bagian ini 11, bagian ini 12, ini 13, ini 14, ini 15, ini 16, ini 17, ini 18. Ya, jadi benar ya, keliling bangun datar untuk soal nomor 1 adalah 18 petak satuan atau persegi satuan. Selanjutnya lihat untuk soal nomor 2. Berapa keliling bangun datar soal nomor 2? 16, Bu Guru. Berapa? 16. 16. Siapa yang jawab 16? 17. 18. Ada 16, ada 17, ada 18. Berapa? Berapa yang benar? 16, 17 atau 18?
18. Oke, sekarang kita hitung. Ya. Sekarang kita hitung ya. 17. Oh, ada yang jawab 17. Kita hitung ya sekarang ya untuk 12. kelilingnya. 14. Oke, kita hitung ya keliling bangun datarnya untuk soal nomor 2, yaitu yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini 11, ini 12, ini 13, 14, ini 14, 14, ini 15, 15, ini 16, 16 Bu, 17, 18. Jadi yang jawab 18 itu benar ya. Yang jawabnya masih 14, 17, 16, 20 itu masih salah. Jawabannya benar untuk keliling bangun datar soal nomor 2 adalah 18. Selanjutnya lihat di soal nomor 1 untuk ayo berlatih. Berapa keliling bangun datar soal nomor 1? Silakan dihitung keliling bangun datar untuk soal nomor 1. Berapa? 19. Ada yang jawab 19, 18, 20. 18. Ada yang jawab 18, 19, 20. Ada yang jawab 20. Oke, kita hitung sekarang ya. 18. Ya, 18. Sekarang kita hitung berapa ini? Ini adalah 1, 2, 16. Kita lihat sekarang berapa jawaban yang benar. 18. Nah, berarti yang jawab 18 itu yang benar ya. 18. Ya, benar. Jawabannya adalah 18 untuk keliling bangun datar. Soal nomor 1. Selanjutnya lihat di soal nomor 2. Berapa keliling bangun datar soal nomor 2? Coba dihitung. Berapa? 18. Ada yang jawab masih benar ya? Ada berapa? 18. 16, 17, 18. Ada yang jawab 18, ada yang jawab 16, dan ada yang jawab 17.
Oke, kita mulai dengan menghitung sekarang. Berapakah jawaban untuk keliling bangun datar soal nomor 2? Jadi kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
sepuluh, 10, ini 11, 11, ini 12, 13, 14, 15, bagian ini 16, yang ini 17, dan ini adalah 18. Jadi yang jawab 18 itu yang benar ya. Yang masih jawabannya 16, 17, 20 itu salah. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 untuk keliling bangun datar ini yaitu berjumlah 18 persegi satuan. Oke, sudah paham untuk matematikanya? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Sudah paham ya. Jadi anak-anak lihat, ini mungkin di sini banyak yang terkecoh yang di bagian ini ya. Tunggu sebentar, Guru ganti dulu. Bagian ini banyak yang terkecoh ya untuk menghitungnya. Jadi harus hati-hati. Di sini ada 2. Ya, di sini harus hati-hati. Bagian ini juga harus hati-hati. Itu sebabnya anak-anak masih ada yang salah jawab 16. Oke, sekarang Ibu lanjut. Silakan anak-anak lihat PPKN di KD 3.3. Apakah sudah? Lihat di halaman selanjutnya. Sudah. Ya, sekarang Ibu Guru itu ada tambahan. Ibu Guru akan bacakan, yaitu di PPKN KD 3.3, yaitu di Ayo Mengamati. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Oke, Bu Guru ingin Agus Evan untuk membaca ulang di layar HP atau di layar monitornya untuk PPKN KD 3.3. Silakan dibaca ulang. Agus Evan masih bersama Ibu. Agus Evan. Agus Evan. Mana Bu Guru? Silakan baca yang ada di layar HP atau layar laptopnya. Apakah terlihat jelas? Layar. Silakan dibaca di HP atau di laptopnya. Untuk PPKN KD 3.3 dibaca ulang. Indonesia adalah Negara yang kaya. Indonesia adalah negara kita. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda namun tetap satu. Boyan ini ditemukan pada lambang negara Indonesia burung Garuda.
Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika mau saling memaafkan. Harus merupakan pengalaman sila ketika Pancasila, Bu. Ya, benar ya. Bagus sekali, Evan. Membacanya sudah sangat lancar sekali. Selanjutnya, Ibu Guru ingin anak-anak menjawab pertanyaan dari PPKN di soal nomor 1. Ya, Bu. Siapa itu yang ingin menjawab? Silakan sebutkan nama. Sebutkan 3 contoh manfaat keberagaman. Sebutkan namanya. Rizky. Ya, Rizky, silakan jawab soal nomor 1. Ya. Sebutkan 3 contoh manfaat keberagaman yang kamu ketahui. Dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman, dapat memupuk sikap saling hormati antar teman. Dengan perbedaan latar belakang suku, bangsa, dan budaya, kita dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda. Ya, benar sekali ya Rizky jawabannya, yaitu mengenai manfaat keberagaman. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Ya, silakan sebutkan nama. Ya, silakan sebutkan namanya. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Sebutkan contoh sikap toleransi yang pernah kamu lakukan. Silakan sebutkan nama. Nama yang ingin menjawab. Ya. Siapa? Eka Davila Sukmajaya. Siapa tadi yang ingin menjawab soal nomor 2? Ya. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Bisa disebutkan namanya? Ya, Bu Guru. Ya, silakan sebutkan namanya yang ingin menjawab soal nomor 2. Disebutkan saja namanya. Ya, Bu Guru. Ya. Ya, silakan disebutkan saja namanya karena Bu Guru di sini tidak bisa melihat anak-anak. Jadi Bu. ya, disebutkan saja namanya, dijawab aja langsung. Secara Bu. ya. Siapa tadi yang ingin menjawab? Sebutkan nama. Ya, siapa itu? Ya, Eva. Siapa? Evan, Bu Guru. Oh, Evan. Ya, silakan Evan. Soal Bu, nomor 2. hargai. Ya. Ya. Hargai orang baterainya yang berbeda agama. Ya, silakan Evan. Jawab lagi sekali. Tadi Bu Guru masih cas ini laptopnya. Ya, silakan Evan. Silakan dijawab untuk soal nomor 2. Memaafkan teman yang Ya. Bisa diulang lagi sekali? Hargai orang sembahyang Ya, benar. yang beda agama. Benar sekali Eva. Menghargai orang yang lagi sembahyang meskipun berbeda agama. Siapa lagi yang ingin menjawab untuk soal nomor 2? Ya, silakan. Sebutkan nama. Siapa? Siapa yang tadi yang menjawab? Siapa? Kurang jelas. Siapa tadi yang menjawab? Eka Davila. Ya, Eka Davila, silakan dijawab soal nomor 2. Apalagi yang merupakan contoh sikap toleransi?
Maafkan teman yang bersalah. Ya, benar. Memaafkan teman yang bersalah. Siapa lagi yang menjawab soal nomor 2? Saya. Toleransi. Akbar. Ya, silakan Akbar. Menghargai perbedaan di sekitar kita. Ya, benar. Menghargai perbedaan di sekitar kita. Siapa lagi yang ingin menjawab? Untuk soal nomor 2. Saya Bu Guru, Rizky. Rizky. Ya, siapa? Rizky. Rizky, apa jawabannya untuk soal nomor 2? Tidak boleh membeda-bedakan agama. Ya, benar. Tidak boleh membeda-bedakan agama. Evan tadi sudah, Evan. Selanjutnya siapa? Ada yang ingin menjawab lagi? Rizky sudah, Evan sudah, Akbar, Eka Dafila. Ada lagi siapa lagi yang ingin menjawab soal nomor 2? Apalagi yang merupakan contoh sikap toleransi? Ibu tunjuk Manda, soal nomor 2. Manda, apakah sudah aktif, Manda? Ya, Manda silakan dijawab soal nomor 2. Menghargai. Ya, Manda, menghargai dan menghormati. Segitu aja, Manda. Menghargai dan menghormati. Ya, bisa benar juga, menghargai dan menghormati. Apakah ada lanjutannya, Manda? Oke, Ibu tunjuk Reva Apriliana Dewi. Reva, apakah sudah aktif, Reva? Ya, silakan jawab nomor 2. Sebutkan contoh sikap toleransi yang pernah kamu lakukan. Ya, agak putus-putus ya Reva, tapi benar Ibu tadi sempat dengar. Ya. Bisa diulang lagi sekali Reva? Poinnya saja. Saling apa Reva? Agama. Menghargai antar agama, benar. Sama agama. Ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Rizky Bu Guru. Rizky. Ya, silakan Rizky. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, benar. Tadi siapa lagi yang mau jawab? Akbar. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Siapa lagi yang ingin menjawab? Silakan sebutkan nama. Bu Guru. Sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya. Ya, Evan. Apa jawaban soal nomor 3? Beda-beda tapi tetap satu. Ya, benar. Nah, sekarang anak-anak kita sudah selesai untuk materi bahasa Indonesia, matematika dan juga PPKN. Ibu guru ingin menugaskan anak-anak untuk membuat resume atau rangkuman di buku latihan tentang materi yang baru kita lakukan. Jadi di buku tulis itu jangan lupa isi nama dan juga nomor absen. Dan langsung kirim hari ini ke grup WA. Ya?
Ya, silakan ditulis dulu untuk tugasnya hari ini dan dikirim juga hari ini. Apa tuh yang itu? Ya. Buatlah resume atau rangkuman di buku latihan tentang materi yang baru kita laksanakan. Jangan lupa isi nama dan juga nomor absen. Kirim ke grup WA hari ini. Hari ini jam ini. Biasakan Bu Guru batas waktunya sampai jam 8 malam. Ya, sampai malam. Batas waktu sampai hari ini sampai malam. Sampai jam 12 malam juga nggak apa-apa. Benar. So, Jadi nanti dipoto ya, dipoto langsung kirim ke grup WA-nya. Ke grup WA komunitas 3C. Guru, Ya, ada yang ingin ditanyakan? saya buku apa? Ya, Guru, soalnya buku apa? ini yang tadi materi yang kita baru dilakukan. Jadi membuat resume atau rangkuman. Jadi dibuat di buku latihannya. Apa yang tadi materi yang Ibu Guru jelaskan itu dirangkum dan ditulis di buku latihan. Jadi sudah paham? Ada yang masih kurang jelas untuk tugasnya hari ini? Pertanyaan. Paham, Bu, paham. Ya, pertanyaannya buatlah. Ya, silakan dicatat dulu. Buatlah resume atau rangkuman di buku latihan. Guru, Ya, di ya. buku pena halaman berapa? Bu pena halaman 66 sampai halaman 69. Sama, materinya sama yang barusan. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Yang baru tadi kita laksanakan, materi yang baru Ibu Guru jelaskan dan anak-anak yang sudah jawab tadi, itu dibuat rangkumannya atau resumenya. Pertanyaan Bu Guru. Ya, silakan. Rangkuman itu artinya apa? Rangkuman itu berarti kalian meringkas ulang materi yang Ibu Guru jelaskan barusan. Nanti videonya Ibu Guru akan upload di YouTube, nanti anak-anak bisa tonton lagi videonya. Jadi bisa dirangkum dari video yang Ibu Guru tadi jelaskan dan juga anak-anak tadi jawab. Jadi semua dirangkum, baik itu soal, materi, dan juga tanya jawab. Itu semua dirangkum. Oh, tapi Guru. Ya. Kita sudah pernah membuat rangkuman kan? Ya. Saya pernah. Ya, sudah jelas? Ada yang masih kurang paham? Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, Ibu Guru. Jadi ini Ibu sudahi dulu ya untuk materi hari ini. Jadi Ibu Guru. Ya, jadi Ibu Guru, karena kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Jadi Ibu Guru pimpin. Kita akan mulai doanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jadi anak-anak, Ibu Guru tekankan lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Jadi terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka online hari ini. Anak-anak, Ibu Guru izinkan anak-anak untuk saling berdiskusi di room meeting ini. Ibu Guru tidak tutup selama 15 menit, jadi silakan berdiskusi dengan temannya di room meeting ini untuk membahas soal yang barusan Ibu Guru berikan. Jadi Ibu Guru berikan waktu, jadi silakan anak-anak saling berdiskusi di sini.